mungkin sebelum lanjut, teman-teman semua mungkin akan bertanya-tanya nih Pak. Tadi saya sebutkan BLU kan. Nah mungkin ada juga sobat transformasi atau ya mungkin para pemirsa yang ada di luar sana itu belum familiar nih terkait dengan BLU. Kalau blue itu apa yang sering lihat blue itu warna ya Pak ya, warna dalam bahasa Inggris biru. Nah, apakah ada kaitannya ataukah memang BLU ini memang salah satu apa ya organisasi ataupun apa mungkin? Nah, ini mungkin Pak Made mungkin bisa menjelaskan secara singkat ini Pak. Program terbaru dipersembahkan oleh PMO DJPB, Pol-Polan Show, podcast on location. Kita sambut host kita, Bang Kumis. Selamat siang Sobat Transformasi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang Sobat Transformasi. Siang ini kita kembali bertemu di Pol-Polan Podcast on Location. Dan kali ini kita sedang berada di salah satu direktorat, yaitu Direktorat PPK BLU di lantai 5. Dan pada saat ini kita nanti akan membahas dan akan mengulik satu quick win yang digagas oleh teman-teman BLU, dan di sini sudah kita juga kehadiran narasumber kita nantinya kita akan panggil dulu, tapi sebelumnya saya akan memberikan pantun kepada sobat transformasi. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Selamat siang para suhu, selamat datang di Pol-Polan. Kita berikan aplaus yang meriah. Baik, rekan-rekan sekalian, sobat transformasi, pada siang kali ini kita akan menghadirkan dua narasumber sekaligus. Kalau biasanya kita cuma satu narasumber, pada kegiatan siang ini kita menghadirkan dua narasumber. Mengapa dua? Karena quick win pada siang hari ini yang akan kita bahas itu adalah joint quick win antara PPK BLU dan juga Direktorat PKN. Dan pada siang hari ini kita sudah kehadiran dua narasumber yang luar biasa. Yang pertama kami panggilkan Bapak Imade Ambara Sugama. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Made ini sekarang sedang menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 1, Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Dan satu narasumber lagi kita akan sambut Mas Irwan Diko Purba. Selamat siang, Mas. Selamat siang, Mas. Selamat siang. Dan Mas Irwan ini, atau panggil siapa Mas nih, Mas? Diko, Mas. Oh, Diko. Oke, Mas Diko. Mas Diko ini saat ini sebagai Kepala Seksi Pengelolaan Investasi Surat Berharga Negara Subdirektorat Optimalisasi Kas Direktorat Pengelolaan Kas Negara. Nah, ini Pak Made gimana kabarnya Pak? Sehat Pak? Oh sehat Pak. Sehat. Terima kasih Pak Yogi. Alhamdulillah sehat, Mas. Sehat. Sip Pak Made. Terima kasih loh, ini sudah kita hadir di Pak Made dan juga Mas Diko udah hadir di kegiatan kita di Pol-Polan. Jadi Pol-Polan itu salah satu media komunikasi Pak. Kalau boleh saya sampaikan, ini adalah salah satu bentuk strategi komunikasi dari PMO DJPB yang memberikan informasi terkait dengan proses transformasi kelembagaan khususnya. Dan pada sesi ini kita akan mengulik nih terkait dengan quick win yang ada di PPK BLU Pak Willy. Nah, mungkin sebelum lanjut, teman-teman semua mungkin akan bertanya-tanya nih Pak. Tadi saya sebutkan BLU kan. Nah, mungkin ada juga sobat transformasi atau ya mungkin para pemirsa yang ada di luar sana itu belum familiar nih terkait dengan BLU. Kalau blue itu apa yang sering lihat blue itu warna ya Pak ya, warna dalam bahasa Inggris biru. Nah, apakah ada kaitannya ataukah memang BLU ini memang salah satu apa ya organisasi ataupun apa mungkin? Nah, ini mungkin Pak Made mungkin bisa menjelaskan secara singkat ini Pak, sebenarnya BLU itu apa, dan juga tentunya kepada masyarakat tentunya manfaatnya kepada di masyarakat. Monggo Pak, waktu tepat kami silakan. Terima kasih Pak Yogi. Jadi BLU itu tidak ada hubungannya dengan warna. Oh, enggak ada hubungannya dengan warna. Salah saya berarti Pak ya. Okay. Jadi tadi sudah benar juga. BLU itu adalah instansi di lingkungan pemerintah. Instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Oh, dibentuk untuk berarti untuk layanan kepada masyarakat Pak ya. Jadi layanannya itu berupa barang dan jasa. Barang dan jasa yang dijual kepada masyarakat
tanpa mengutamakan prinsip keuntungan. Oh, meskipun berarti Iya. beda dengan BUMN, Pak, ya? Iya, ada beda Oke, sedikit. Yang beda sedikit. ditekankan di sini adalah layanannya Iya, pada oke, masyarakat. oke. Dan juga BLU harus beroperasi secara produktif dan Produktif. efisien. Nah, itu Nah, dia. produktif dan efisien berarti oke, baik-baik Pak. Iya. Oke. Berarti ini agak berbeda nih dengan satuan kerja, Pak. Satu sama, Pak, dengan satuan Ya, kerja. pada dasarnya BLU itu adalah satuan kerja. Oh, pada Ya. dasarnya BLU ada satuan Ya, kerja juga, Pak. yang ya? memenuhi 3 syarat Oke, yang 3 ditetapkan di PP 23 tahun 2005 PP 23 tahun 2025. dan perubahannya, Oke. yaitu secara substantif, teknis, dan administratif. Substansif, teknis dan Administratif. administrasi. Oh, tadi saya awal tadi Pak Madi bilang untuk melayani masyarakat, berarti kalau misalnya salah satunya apa misalnya Pak, di contohnya BLU yang mungkin masyarakat ini lebih paham ketika diberi contoh BLU yang sangat erat dengan masyarakat. Nah, saat ini BLU ada 297, Pak. 297. Jadi Banyak sekali ya. Sebagian Teman-teman besar ya. itu adalah BLU di bidang pendidikan. Di pendidikan. Jadi ada rumah sakit, perguruan tinggi, Perguruan tinggi, perguruan tinggi perguruan tinggi. negeri di lingkup Dikti Dikti. maupun di Kementerian Agama yang Betul, berstatus BLU. Oh, Ya. oke. Dan juga rumah sakit, Rumah sakit. vertikal Vertikal. dari Kemenkes, Oke. di TNI, Polri itu juga sebagian besar adalah berstatus BLU. ya. Oke. Juga ada, saya pernah dengar tuh ini ya, pengelola wilayah juga, Pak, ya. Pengelola Benar, wilayah ya, juga, ya, kemudian betul. pengelola dana juga ya. Betul, Bapak. Oh, jadi sebenarnya sangat melekat di masyarakat, Iya. Pak, ya, untuk layanannya itu. Ya, kalau pengelola dana mungkin bagi rekan-rekan yang mencari beasiswa itu Ya. ada LPDP, LPDP, ya, salah satu bentuk BLU dari BLU-nya. saya. Oke, nah udah ada gambaran nih Pak Made nih. Nah, Ya, kita baik, mulai ya. masuk nih. Kan kita di DJPB ini salah satu unit kerja di Kementerian Keuangan yang mempunyai Quick Win. Nah, Quick Win Iya. kita di tahun 2023 ini adalah konsolidasi pengelolaan kas BLU. Nah, ini kan kalau kita melihat ini join Pak, join Quick Win antara PPK BLU dan tepatnya Mas PKN, ya, betul. Diko. terkait dengan di Direktur PKN. Nah, Betul. mungkin kalau boleh dijelaskan kepada kami untuk latar belakang atau definisi terkait dengan konsolidasi pengelolaan kas BLU ini apa Pak Ande mungkin? Kalau latar belakangnya, Ya, latar belakang dulu ya. Kenapa kok muncul ini? Apakah karena mungkin sempat bertapa di mana ataupun sempat merenung ataupun sempat melihat pelayanan di masyarakat, oh kayaknya kurang maksimal nih ya. Terus kemudian timbullah Quick Win ini. Nah, latar belakang ini yang perlu kita tahu nih ya. baik. Jadi mungkin salah satu fungsi dari Direktorat PPK BLU adalah pembinaan terhadap PPK BLU. Pembinaan. Iya. Jadi bentuk pembinaan itu salah satunya ada kita melakukan monitoring dan evaluasi ke BLU. Iya. Nah, dari hasil Monef itu kita menemukan banyak BLU yang belum melakukan optimalisasi kas, gitu ya. Oke. Jadi kas itu dalam jumlah banyak itu dibiarkan dalam bentuk rekening giro saja, gitu. Diendapkan nih Pak. Diendapkan, ya. Aduh, ini. Padahal kalau diinvestasikan, Diinvestasikan. misalnya seperti deposito saja, itu bisa Iya. menghasilkan return atau imbal hasil yang lebih tinggi, gitu. Oh, Nah, iya. iya. Berarti dasarnya karena Monef tadi ya. Iya, Tadi ya. salah satunya itu. Dan juga jika BLU ini sudah melakukan investasi, Iya. karena dananya mungkin sedikit ya, jadi hasil negosiasi ya Iya. dengan perbankan untuk bunga depositonya juga tidak optimal gitu. Kalau misalnya sendiri. Iya. Dan yang terpenting adalah menguatkan peran kami sebagai wakil dari pembina keuangan BLU dalam hal optimalisasi kas. Itu yang paling Oke. penting gitu. Oh, makanya menggandeng teman-teman dari PKN. PKN Iya. dengan untuk optimasi kasnya itu. Iya, ya? betul, Oke, Pak. oke. Iya. Oke, ntar Mas Diko. Siap. Nanti kita akan mengulik lagi nih peran dari Direktorat PKN terkait dengan optimalisasi kas. Nah, ini menarik tadi disebutkan untuk terkait dengan optimalisasi kas. Nah, tadi Pak Made juga sempat menyinggung berdasarkan hasil Monef, kemudian nah kira-kira tujuan Quick Win konsolidasi pengelolaan kas BLU itu apa aja Pak ya kira-kira ya? Ya, ini bisa dibagi dua ya. Jadi pertama bagi BLU-nya sendiri maupun bagi kita atau kami sebagai pengelola keuangan atau BUN ya. Jadi pertama bagi BLU sendiri itu tentu dengan mengikuti program ini ya, konsolidasi ini memberikan peluang untuk mendapatkan return yang lebih tinggi dari hasil investasi
kasnya gitu ya, daripada dia melakukan sendiri gitu. Terus yang kedua, menguatkan kemampuan dari BLU untuk melakukan perencanaan kas. Jadi sebelum bisa renkas, Pak, ya? Renkas, ya. Jadi perkuat lagi. Iya, betul, Pak. Jadi dengan adanya kegiatan ini, BLU itu diminta untuk melakukan perencanaan kas. Jadi menentukan berapa kebutuhan kasnya dalam periode tertentu. Nah, sisanya yang tidak akan digunakan dalam waktu dekat untuk layanan itu bisa nanti diinvestasikan melalui terobosan ini kalau misalnya Quick Win ini gitu ya. Oke. Itu ya tadi Pak ya. Iya Pak, itu yang untuk BLU-nya. Nah, itu ada lagi yang untuk kita Kemenkyu sebagai bendara umum negara. Nah, yang pertama itu menguatkan peran Menteri Keuangan tadi. Menguatkan peran Menteri Keuangan. Ya, dalam hal melakukan optimalisasi kas. Jadi terobosan ini sekaligus memfasilitasi BLU dalam hal mengoptimalisasi kasnya. Itu menjadikan sarana gitu ya. Sarananya Pak ya. Oke. Dan juga meningkatkan kendali Menteri Keuangan selaku BUN terhadap kas BLU dan juga menguatkan peran DJPB sebagai treasurer gitu ya. Nah, mungkin itu Pak. Oke, tujuan itu Pak ya. Nah, kalau boleh tahu banyak nggak Pak itu kira-kira Pak yang idle itu sampai cukup banyak Pak ya? Cukup banyak Pak. Sekian T pokoknya atau M Pak ya? Jadi nggak mungkin ya M ya, pasti banyak lah. Kalau data Pak, data per 31 Desember tahun 2022 itu jumlah dana yang dikelola BLU itu 258 triliun. Nah, Nah, dari 258 triliun, 78-nya itu adalah saldo kas. Nah, itu dia. Nah, saldo kas ini ya mungkin ya tidak semua bisa diinvestasikan. Ya. Jadi kalau kita berasumsi ya misalnya seperempatnya saja dari 78 itu kira-kira bisa mencapai 20 T itu bisa untuk kira-kira. Berarti sudah udah direncanakan nih kira-kira berapa yang akan dilakukan pengelolaan terkait dengan optimalisasi nih Pak ya dengan. Ya, tentunya tapi harus konfirmasi ke BLU-nya. Tapi tentunya dulu, tidak akan mengurangi layanan BLU itu sendiri Pak ya. Ya, itu yang penting. Itu yang penting ya. Saldo kas itu kan sebenarnya untuk layanan. Betul. Ya, jadi kalau dalam waktu tertentu saldo kas ini belum akan digunakan untuk layanan ya ini kita masukkan kegiatan ini atau Quick Win ini. Demikian Pak Yogi. Intinya pokoknya jangan sampai ngurangi nih layanan. Iya. Kalau ngurangi ya sama juga bohong nanti Pak. Betul Nggak Pak. akan tercapai nih tujuan dari BLU sendiri. Nah, kalau dampaknya Pak, dampaknya itu ada nggak kira-kira dampak terkait dengan konsolidasinya itu? Ya dampaknya ya tadi sudah Renkas tadi Pak ya. Ya Renkas tadi. Dan ada lagi satu bagi BLU-nya, jadi BLU itu bisa meningkatkan akuntabilitas dalam. Akuntabilitasnya. Jadi seperti saya sampaikan tadi ada ya BLU itu yang ya mungkin sengaja ya mendiamkan uangnya itu di dalam bentuk giro saja. Ya itu mungkin kalau kita nilai ya kurang akuntabel. Ya, ada apa ini gitu? Ada itu apa ini, ya itu dia Pak. Nggak maksimal tuh Pak ya. Betul Pak. Oke. Nah ini nanti mungkin kita akan menggali lagi lebih lanjut Pak mungkin dari sisi BLU-nya. Nah cuma sebelum kita masuk nanti kira-kira aset dan kriterianya apa mungkin nanti. Nah ini ada Mas Diko nih Pak dari PKN nih. Ya, mungkin, terima kasih Mas. Tapi mungkin kita karena udah disediakan oleh panitia nih Pak. Kita silakan minum dulu nih Pak. Monggo Pak. Oke. Saya udah tunggu-tunggu tadi. Iya, tunggu. Terima kasih. Sorry ya kameramen dan juga ini kita minum dulu. Nanti kita ceritain rasanya. Nanti kita ceritain rasanya. Manis menyegarkan. Luar biasa. Nah, oke Mas Diko. Nah, kira-kira tadi kan sudah dijelaskan nih dari sisi BLU-nya nih Mas Diko, dari Pak Made tadi yang sudah banyak terkait dengan dampak, tujuan, latar belakang. Nah, tapi ternyata dari tim BLU ini tentunya tidak bisa bergerak sendiri nih dalam rangka mengoptimalisasi kas. Untuk optimalisasi kas sendiri kan ada di core function dari Direktur PKN. Nah mungkin Mas Diko bisa menceritakan nih terkait dengan rencananya ataupun kegiatan dalam rangka untuk mendukung ini apa aja nih dari teman-teman di PKN?
Baik. Mas. Ya, terima kasih Mas Yogi. Jadi kalau kita di PKN ini sebenarnya mungkin sebelum masuk ke situ saya boleh menambahkan sedikit ya, Pak? Iya, silakan. Jadi kalau tadi kita bicaranya optimalisasi itu kalau di perspektif bendara umum negara tidak hanya serta-merta remunerasi ternyata Mas Yogi. Oke. Jadi kalau tadi dana BLU tadi di pooling istilahnya gitu ya, di pooling, itu dia ada satu peranan lagi, yaitu pertama dana itu akan menjadi dukungan likuiditas di BUN. Dalam artian gini, itu Mas Yogi, perspektif BUN ya, dalam BUN ya. cash management Ya, BUN. cash management BUN. Jadi ini kalau analogi ya, kalau kita misalkan individu lah atau rumah tangga gitu, kalau kita tidak punya sumber daya kas yang lain untuk berjaga-jaga, pasti kita akan numpuk kas banyak nih. Iya. Nah, kalau nanti sudah ada dana BLU yang kalau suatu saat dalam jangka yang sangat pendek kita butuh dana, nah ini kan sudah tersedia. Iya. Nah, kas yang tadi harus kita sediakan itu udah bisa kita turunkan. Nah, ini kas yang harus kita sediakan tadi ini istilahnya di dalam pengelolaan kas manajemen adalah cash buffer. Cash buffernya ya. Karena tugas kita kan sebagai cash management itu menjamin ketersediaan kas untuk membiayai semua kebutuhan pemerintah at any time. Nah, ini dia. Apalagi bercermin dari peristiwa pandemi mungkin Mas Diko ya. Betul Pak Yogi. Itu kan luar biasa ya, teman-teman dari divisi kas kita nih, pengelolaan kas kita nih, berjibaku kanan kiri, atas bawah, kiri kanan, apalagi sampai jempalitan lah ini. Iya, itu dia Pak Yogi. Nah, jadi kalau terus untuk mendukung terrealisasinya ini kerjasama PPKPU dan di PKN. Nah, PKN itu ada peranan tersendiri gitu. Yeah. Tadi dibilang optimalisasi ya. Yeah. Optimalisasi itu sebenarnya langkah terakhir itu Pak Yogi. Oh gitu. Jadi langkah pertama itu adalah kita harus menyiapkan infrastrukturnya. Infrastrukturnya. Apa saja infrastrukturnya? Ada dua. Pertama regulasi tentu. Regulasi betul. Di mana PKN itu kan harus ada dong dasarnya kenapa bisa begitu. Itu pijakannya harus kuat, kokoh dan kuat. Betul. Nah, yang kedua tadi kita harus membangun infrastruktur yang tadi tujuannya, dan kedua tidak menghambat BLU dalam memberikan layanan. Itu seperti yang dikatakan Pak Madi tadi ya, jangan sampai ketika idle cash-nya diambil istilahnya gitu kan, tiba-tiba layanannya goyang nih. Nanti yang tanggung jawab siapa nih nanti? Yang dicari Mas Diko sama Pak Madi nanti. Jangan saya. Oke. Jadi yang penting intinya itu ya. Iya. Pokoknya harus jangan ganggu itu Pak ya. Mengganggu layanan. Jangan mengganggu layanan. Itu paling penting. Lanjut. Nah, ini kan sekarang sistem keuangan itu kan sudah sangat pesat ya Mas. Didukung dengan kemajuan teknologi informasi, itu ada namanya konstruksi virtual account. Mungkin kita sudah pernah dengar. Gitu. Ya sebagai nasabah itu. Ya, tahu lah. Soalnya itu kita pasti bergaul dengan. Betul sekali Mas Yogi. Nah, kita nanti infrastruktur yang akan kita bangunkan itu adalah berbasis kepada virtual account tadi. Oke. Jadi kita berharap masing-masing BLU dia dananya tadi itu disimpan di virtual account dan terkonsolidasi di rekening induknya. Inilah yang menjadi dana yang akan dikelola oleh kita cash management selaku fund manajernya. Berarti itu secara ini Mas ya, secara langsung berarti ya begitu. Betul Pak. Ada idle cash tadi itu masuk ke virtual account-nya terus terpooling di satu tempat. Betul. Jadi teman-teman kas bisa memantau juga ya. Betul. Dan teman-teman BLU juga bisa memantau juga nanti ya. Tentu saja. Tentu apa? Kira-kira idle cash yang akan dikelola tuh berapa jumlahnya tuh bisa dipantau itu ya. Oke. Betul. Terus monggo Mas lanjut. Nah, baru kita nanti bicara selain tadi optimalisasi dalam artian dana yang di-pooling itu bisa mendukung likuiditas pemerintah. Nah, baru kita bicara optimalisasi yang menghasilkan remunerasi. Nah, itu. Ini yang menghasilkan remunerasi nih. Oke. Kalau udah berbicara, sekarang ini kan kita sudah sejak tahun 2018 kita itu kan sudah punya yang namanya Treasury Dealing Room. TDR. Betul ya? Betul. Ya, oke. Nah, Treasury Dealing Room ini adalah semacam kalau kita bilang organisasi di dalam PKN yang berperan untuk melakukan optimalisasi ke pasar uang.
Oh, ke pasar uang. Iya, jadi kita sudah punya 2 perangkat saat ini. Instrumen yang kita gunakan adalah pertama, mungkin yang teman-teman masih pasti sudah tahu nih, penempatan uang. Penempatan uang. Itu udah tahu semua. Tapi ada satu lagi nih Mas Yogi, yang instrumen yang kita akan gunakan, yang sekarang juga sudah berjalan, itu adalah namanya reverse repo. Oh, reverse repo. Ya, nah, kenapa kita berharap melalui TDR optimalisasi itu bisa ditingkatkan? Ada 2 tadi, Pak Made sudah menyebutkan, kalau kecil-kecil nanti bergeningnya sedikit nih. Nah, tadi Pak Made juga sempat nyinggung ya, kalau yang kecil-kecil tuh posisi tawarnya kita juga kurang baik, kurang mantap, betul. Iya. Tapi kalau nanti dibilang nih 20 triliun, nah ini beda lagi nih. Lain tuh makanya itu. Wah, 20 kalau triliun. di bank-bank kan itu juga ada ya Pak Sugi ya? Iya, ada. Kalau nasabah yang kecil-kecil itu biasa. Tapi kalau dia bawa uang gede, nah ini Akap nasabah dia. Prioritas. Nah, gitu. betul ya. Nah, nanti rencananya kita kalau sudah terpooling, kita akan optimalisasikan, dan dengan sistem yang ada di TDR, kita berinteraksi dengan pelaku pasar di pasar uang secara langsung. Dan itu tersistem, sehingga tadi disampaikan Pak Made, akuntabilitas dalam transaksi itu pun akan sangat terjaga. Nah, 2 hal itulah yang menjadi tujuan dari perspektif kita, Bendahara Umum Negara selaku pengelola likuiditas negara secara keseluruhan. Demikian Mas Yogi. Mantap sekali. Mantap sekali. Jelas Mas Diko. Jadi terkait dengan arahnya kemana nih nanti nih Quick Win ini, dan juga pengelolaannya bagaimana di mana di teman-teman PKN ini sudah kita tercerahkan lah. Juga tadi ada TDR-nya juga, dan itu juga ternyata di kita juga di Direktorat Jenderal Perbendaharaan, rekan sobat transformasi itu ada TDR juga ya tadi ya. Oke, tadi kita sudah melihat terkait dengan apa yang dilakukan teman-teman Direktorat PKN. Nah, mungkin yang terakhir nih Pak Made, mungkin acceptance kriteria nih Pak Made, mungkin bisa kira-kira apa ya yang untuk di acceptance kriteria itu untuk yang konsumsi pengeluaran kas BLU ini? Ya, ini ada beberapa ya. Jadi yang pertama itu perumusan penetapan dasar hukumnya. Tadi sudah disebutkan oleh Pak. Ya, jadi tanpa dasar hukum itu memang tidak akan bisa berjalan. Jadi menurut Pak Diko tadi, ini yang disebut dengan infrastrukturnya. Infrastrukturnya. Nah, Pijakannya, dasarnya harus kita buat dulu. Dan yang selanjutnya adalah tentu sosialisasi kepada BLU terutama, dan juga stakeholder yang lain, terutama seperti pembina teknis BLU. Jadi BLU juga ada pembina teknisnya. Itu ada juga ya? Itu di mana Pak? Di Kementerian. Oh, di Kementerian Teknis ya? Iya, lembaga masing-masing. Ya. Kalau BLU Kesehatan tentunya ada di Kemenkes misalnya. Iya, kita hanya untuk yang terkait dengan pengelolaan keuangannya. Betul Bapak. Jadi kita harus melakukan sosialisasi juga para stakeholder agar ya tentu semuanya bisa menerima ya kebijakan ini. Namun dalam perumusan kebijakan ini tentu sudah dilibatkan juga Pak. Oh iya. Tapi perwakilannya, perwakilannya sudah Pak. Perwakilannya ada tuh Pak. Ada iya Pak. Oke, siap. Dan tentunya perlu ditetapkan di SOP di BLU-nya. SOP-nya. Jadi tadi sebelum BLU bisa menyampaikan uang ya ke virtual account, itu perlu dibuat perencanaan kas dulu. Perencanaan kasnya dulu di BLU perlu dibuat. Selanjutnya nanti proses untuk transfernya ya dari rekening pengelolaan kasnya BLU ke rekening virtual untuk investasi ini seperti apa, itu perlu diatur lagi. Dan juga yang penting adalah inisiasinya, inisiasi untuk transfer tadi, dan juga inisiasi untuk pelaksanaan optimalisasi oleh rekan-rekan yang di TDR. Ya. Jadi mungkin perlu dapat kami sampaikan, nanti yang melakukan optimalisasi atau sebagai fund manager itu bisa TDR ataupun entitas lain, seperti organisasi investasi pemerintah. Oh gitu. OIP. Iya. Jadi ini memang ada hal yang perlu didetailkan lagi, yang betul Pak, memerlukan arahan pimpinan yang terkait dengan fund manajernya siapa ini. Ya, ini namun salah satunya calonnya adalah TDR. Ya, demikian Pak. Baik, terima kasih Pak Made, Pak Diko. Kita sudah hampir setengah jam nih kita
mengulik terkait dengan Quick Win konsultasi pengelolaan kas BLU, dan cukup banyak informasi yang terima kasih. diperoleh, dan juga nantinya sobat transformasi dan juga pemirsa di seluruh Indonesia itu dapat melihat ataupun mendengar ataupun menyimak kembali kira-kira penjelasan untuk konsultasi pengelolaan kas BLU ini, Quick Win ini. Mungkin terima kasih Pak Made, Terima kasih, dan juga Pak Edi. Pak Diko. Pak Mungkin Diko, kalau terima ada closing statement, Pak. Jadi Quick Win ini memang perlu dukungan semua stakeholder ya. Tadi infrastrukturnya belum terbangun, yaitu peraturannya belum ada sampai dengan saat ini. Jadi mungkin dalam waktu dekat akan diupayakan. Jadi tentunya dengan optimalisasi kas ini akan mendukung layanan BLU menjadi lebih baik. Oke, luar biasa. Dari Pak Diko mungkin ada, Mas Diko? Baik, terima kasih Mas Yogi. Jadi kami pengen mengajak kita semua melihat bahwa inisiatif ini punya goals yang lebih besar gitu ya. Tidak hanya semata sektoral, tetapi demi tata kelola likuiditas negara yang lebih baik pertama. Yang kedua tentu akan menjadi lebih efisien. Mohon dukungannya. Oke, luar biasa. Baik, terima kasih rekan-rekan semua. Nah, akhir kata mungkin sudah banyak hal yang kita kulik, dan terima kasih sekali lagi kepada Sobat Transformasi dan juga para narasumber yang sudah hadir. Kita tutup pada kegiatan sore hari ini dengan salam transformasi, Pak, seperti biasa. Iya. Mungkin kita arahkan ke kamera yang tengah. Baik. Salam transformasi, berubah butuh kita. Oke, terima kasih rekan-rekan sekalian, Sobat Transformasi. Saya Yogi Bekti Swasana, Bang Kumis dari Pol-Polan PPKBLU undur diri. Terima kasih, sampai bertemu kembali di acara berikutnya di Pol-Polan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih Pak. Terima kasih, lancar.